Oke, kali ini kita akan membahas tentang model matematis dari suatu sistem. Jadi kita nanti mempunyai suatu sistem fisik, begitu. Sistem fisiknya nanti kita modelkan di dalam bentuk model matematis. Kemudian kalau sudah di dalam bentuk model matematis, nanti kita lakukan penyelesaian secara matematis. Dan hasil dari penyelesaian itu kita kembalikan lagi ke dalam bentuk fisik. Nah, contoh dari cara memodelkan suatu sistem itu salah satunya adalah dengan transfer function. Nah, dengan transfer function berarti nanti bisa kita tuliskan ini adalah persamaan diferensial. Persamaan diferensial dari suatu transfer function dari suatu sistem, di mana nanti Y di sini adalah outputnya, sedangkan U ini adalah inputnya. Kemudian pangkat dalam kurung N ini artinya adalah turunan ke N dari Y terhadap T. Demikian juga yang ini. Nah, kita tuliskan berarti ini adalah bentuk polinomial dari suatu persamaan diferensial. Ini adalah output terhadap inputnya, di mana N itu nilainya lebih besar daripada M atau sama dengan, paling tidak. Nah, nanti dari persamaan diferensial ini bisa kita nyatakan di dalam bentuk Laplace. Kita lakukan transformasi Laplace dengan mengabaikan semua initial condition. Sehingga bisa kita tuliskan transfer function-nya atau GS-nya itu sama dengan B0 kalikan S pangkat M tambah B1 pangkat S-1 dan seterusnya dibagi dengan A0 S pangkat N dan seterusnya. Nah, untuk pembilang nanti kita sebut dengan numerator atau NS, sedangkan untuk penyebutnya kita sebut dengan denumerator atau DS-nya. Nah, DS di sini itu adalah DS ini sama dengan 0, itu artinya adalah persamaan karakteristik dari suatu sistem. Sedangkan pangkat tertinggi dalam hal ini adalah pasti N, begitu pangkat tertingginya, itu adalah order dari sistem. Akar-akar dari persamaan yang pada pembilang itu nantinya yang disebut dengan zero dari sistem, sedangkan akar-akar dari yang di penyebut yang di sini untuk persamaan karakteristik, akar-akar persamaan karakteristik nanti kita sebut dengan pol dari suatu sistem. Nah, selain dengan transfer function, kita bisa juga dinyatakan dalam bentuk blok diagram. Jadi transfer function-nya itu kita masukkan di sini, kita nyatakan dalam bentuk blok diagram, berarti ini adalah input daripada sistem kita, sedangkan yang di sini adalah output dari sistem. Nah, kemudian bisa kita tuliskan juga berarti summing point kita, suatu summing point itu kalau kita mempunyai ini A dan ini B, maka outputnya yang di sini adalah A dikurangi dengan B. Kemudian untuk blok diagram dari suatu closed loop system. Jadi ini adalah summing point-nya. Jadi E di sini itu nanti pasti sama dengan RS minus BS. Begitu. RS minus BS. Sedangkan C yang di sini itu nanti sama dengan ES, gitu ya. Kemudian dikalikan GS, gitu ya. Sedangkan BS-nya nanti sama dengan CS kalikan HS. Nah, kalau kita diminta untuk menuliskan open loop transfer function, itu artinya seolah-olah yang di sini kita putus. Jadi branch yang di sini kita putus. Kalau seperti ini yang merupakan cabang kita nanti disebut dengan branch point. Jadi branch yang ini kita putus. Maka output kita itu adalah menjadi B, sedangkan inputnya adalah E. Seperti kita ketahui transfer function itu adalah perbandingan output terhadap input. Jadi B dibagi dengan E itu nanti kita dapatkan G kali H. Sedangkan untuk feed forward transfer function itu adalah arah maju saja, berarti kalau arah maju ini kan feedbacknya, berarti yang maju hanya ini saja, maka transfer function-nya adalah GS. Nah, untuk yang closed loop, cara mendapatkan yang ini dari yang kita sudah cari yang di atas di sini. Berarti kalau kita mempunyai CS-nya itu sama dengan ES dikalikan GS, padahal ES-nya kan kita ganti dengan ini. Maka bisa kita tulis CS ini sebetulnya sama dengan RS
kita kurangi BS, kita kalikan dengan GS, gitu kan ya. Nah, BS-nya sendiri itu nanti berarti saya punya RS, begitu. Kemudian dikurangi dengan CSHS. Ini semua kita kalikan dengan GS. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti nanti ini C, ini yang ada C dengan C, bisa kita kumpulin di sebelah kiri. Jadi CS sama dengan 1. Ini karena tandanya minus, pindah ke sana menjadi plus, begitu. Yang di sini GSHS. Nah, sama dengan RS dikalikan dengan GS. RS kalikan GS. Transfer function tadi adalah output per input. Untuk closed loop ini di sini semua, berarti output per input kita punya CS per RS kita, maka bisa kita tuliskan sama dengan GS yang di sini dibagi dengan 1 plus GHS atau GSHS. Nah, begitu. Jadi ini tadi dapatnya kita dari perhitungan yang di sini. Nah, ini contoh. Berikut ini adalah contoh cara kita, bagaimana sih caranya kita menggambarkan suatu blok diagram dari suatu sistem fisik gitu ya. Jadi kalau misalnya ini adalah contoh yang paling sederhana, kita semua sudah tahu rangkaian RC di sini. Cara yang pertama kita menuliskan model matematis. Jadi yang pertama kita tuliskan model matematis. Jadi kita tuliskan kalau I, arus yang lewat di sini itu pasti nanti sama dengan tegangan EI di sini dikurangi EO dibagi dengan R. Nah, sedangkan EO-nya sendiri itu adalah seperti integral IDT. Jadi, kalau persamaan dalam domain waktu ini kita ubah ke dalam domain frekuensi atau kita jadikan dengan Laplace, maka kita dapatkan yang ini. Nah, dari sini kita bisa menggambarkan, mulai kita gambarkan berarti. Dari ini yang persamaan yang IS sama dengan ini berarti kita bisa menggambarkan, kalau kita lihat itu kan ada terjadi pengurangan ya, berarti ini adalah EIS begini. Nah, ini plus, terus kita masukkan dari sini, ini kita masuk minus begitu ya, minus dari ini adalah EOS gitu. Hasilnya di sini ini kita kalikan dulu gitu kan ya dengan 1/R. Kita kalikan 1/R sehingga kita dapatkan IS yang di sini. Nah, sedangkan EO ini sebetulnya kita dapatkan dari IS kita kalikan 1/CS. Berarti ini nanti kita kalikan di sini dengan 1/CS. Ini IS kalikan 1/CS itu kita dapatkan ini EOS. Nah, ini adalah dari sini. Begitu cara menggambarkan blok diagramnya. Mungkin yang di sini sudah ditunjukkan dengan gambar yang lebih bagus. Nah, yang berikut ini adalah contoh dari suatu sistem kalau ada disturbance. Jadi kita mempunyai dua input. Input kita yang pertama adalah reference dan ini adalah disturbance. Nah, transfer function itu adalah perbandingan output terhadap input. Jadi, yang bisa kita cari nanti adalah outputnya. Jadi, pertama kita cari dulu perbandingan output terhadap input yang disturbance ini. Nah, berarti apa yang kita lakukan? R di sini kita anggap 0 dulu. Jadi, kita lakukan seperti superposisi begitu. Jadi, ini kita matikan dulu. Kalau ini kita matikan, berarti ini inputnya adalah DS, yang di sini outputnya adalah CS. Jadi kita gunakan cara yang tadi, yang di depan, yang untuk closed loop transfer function. Berarti kalau input kita ini DS, maka feed forward kita adalah G2. Sedangkan HS dengan G1, minus HS dengan G1, itu adalah feedback kita. Sehingga kita dapatkan transfer function-nya bentuknya seperti ini. Sedangkan untuk yang kedua, apabila DS-nya ini yang 0. Kalau DS-nya 0 berarti input kita yang RS. Jadi kita dapatkan closed loop transfer function-nya seperti ini. Nah, pada akhirnya nanti output kita itu adalah output apabila untuk DS, input DS dan output pada saat input CS kita jumlahkan. Jadi ini adalah output dari sistem.
Nah, contoh yang di atas tadi itu adalah contoh kalau blok diagramnya termasuk sederhana begitu. Jadi tinggal kita tuliskan nanti untuk closed loopnya berarti nanti feed forward dibagi dengan 1 plus feed forward dikalikan dengan feedback begitu. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya blok diagramnya itu lebih kompleks begitu. Kalau blok diagramnya lebih kompleks berarti nanti kita perlu lakukan yang dinamakan dengan reduksi blok diagram. Reduksi blok diagram ini artinya suatu nanti blok diagram itu kita cari bisa dapat ekivalennya. Jadi misalnya kita punya blok diagram seperti yang di kiri ini. Kalau kita lihat input kita adalah A dan B, kemudian outputnya adalah AG min B. Berarti ini adalah ekivalen blok diagramnya. Jadi bisa kita tambahkan satu blok lagi di sini seper G, maka input kita tetap sama. Input kita adalah A dan B, outputnya adalah AG min B. Jadi kita tambahkan seperti ini. Kalau kita tambahkan seperti ini, berarti ini kita bisa lakukan, maksudnya ini adalah tukar. Jadi saya mau nuker gitu, tukar blok ini dengan summing point ini. Jadi kalau mau saya tukar berarti harus ditambahkan satu blok di sini. Nah, untuk yang kedua itu adalah ini ada blok diagram dengan branch point. Nah, saya mau tukar branch ini, saya mau taruh di depan sini, begitu misalnya. Jadi, yang kita lakukan harus kita tambahkan suatu blok G, sehingga input kita A, output kita sama-sama AG, begitu. Sedangkan untuk yang ketiga, misalnya saya mau tukar, ini branch-nya di depan, saya mau taruh di belakang, berarti harus kita tambahkan satu blok seper G. Nah, yang keempat dan kelima ini bisa jadi satu. Jadi kalau kita punya suatu bentuk closed loop seperti ini adalah rangkaian ekivalennya. Bisa kita tuliskan dalam bentuk blok seperti ini, atau kita tuliskan langsung dalam bentuk yang paling sederhana, bentuknya seperti ini. Nanti setelah ini kita coba untuk soalnya. Nah, contohnya begini. Misalnya kita punya contoh soal kita bentuknya seperti ini. Nah, kalau kita lihat ini kan nggak bisa langsung kita nyatakan dalam bentuk closed loop. Kalau kita ingin mencari transfer fungsinya C per R-nya tidak bisa. Jadi kita harus lakukan yang namanya reduksi blok diagram dulu. Caranya kita tukar sekarang ini. Antara blok G1 dengan summing point ini. Kalau kita lakukan tukar berarti kita harus kalikan dengan satu blok di sini seper G1. Nah, seper G1 digabungkan dengan yang di sini itu menjadi H2 per G1. Nah, untuk summing point kalau kita lakukan tukar itu bisa. Jadi tukar summing point tidak akan mempengaruhi apapun. Jadi yang di sini kalau ini minusnya ini berarti ini ikut yang di sini minus, kemudian yang ini summing point yang di sini kita gambarkan yang di sini. Nah, kalau bentuknya sudah seperti ini, berarti nanti yang ini itu bisa kita nyatakan sendiri dalam bentuk closed loop sendiri, yaitu adalah G1 G2 per 1 ditambah G1 G2 H1 begitu. Nah, sedangkan kalau sudah kita dapat ini, kemudian yang totalnya yang di sini, yang ini berarti sama dengan ini, sama dengan G1, G2 ini, berarti tinggal kita kalikan dengan G3, begitu. Nah, setelah itu kita pakai yang ini, yang berikutnya, yang ini semua, berarti kita punya suatu closed loop. Misalnya ini kita sebut, ini adalah suatu yang ini kita tinggal dengan feedbacknya ini H2 per G1. Nah, setelah itu, setelah kita dapatkan, nanti baru kita lakukan untuk yang totalnya yang di sini. Jadi kita ambil yang hijau yang di sini untuk semuanya. Nah, dari situ nanti kita dapatkan. Ini adalah kita dapatkan yang tadi yang sudah kita tuliskan. G2 yang di sini kita kalikan dengan G3, kemudian kita dapatkan yang ini tadi. Kalau ini kita hasilnya adalah kita dapat yang di sini. Nah, kemudian setelah itu kalau saya ambil misalnya yang ini, maka ini adalah untuk total yang di sini. Maka kita dapatkan hasilnya adalah ini. Ini adalah transfer functionnya. Nah, untuk soal berikut ini nanti kalian bisa coba
kerjakan. Jadi pertama-tama kalau disuruh menggambarkan blok diagram, kemudian menuliskan transfer function dari rangkaian ini, berarti pertama-tama kalian nanti harus menuliskan model matematisnya. Setelah ketemu model matematisnya, dituliskan di dalam bentuk Laplace, dan kemudian digambarkan blok diagramnya. Setelah digambarkan blok diagramnya, tinggal dituliskan transfer function-nya dengan cara seperti tadi. Nah, soal yang ini juga, karena soal yang ini itu mungkin untuk kita orang elektro tidak terbiasa untuk menuliskan model matematisnya, yang di bawah ini sudah ada bentuk model matematisnya. Jadi, ini adalah model matematisnya. Kita sudah punya model matematisnya, bentuknya yang ini. Ini adalah model matematisnya semua, termasuk yang di bawah yang ini juga. Ini adalah model matematisnya. Dari sini nanti kita ubah ke dalam bentuk Laplace, kemudian kita gambarkan blok diagramnya. Setelah itu kita tuliskan transfer function-nya. Untuk contoh yang soal yang ketiga yang harus dikerjakan, ini ada blok diagram. Ada blok diagram. Dari sini blok diagramnya saya kira ada lagi nanti di halaman berikutnya. Kita mempunyai blok diagram. Nah, seperti ini. Jadi kita mempunyai 5 soal yang di sini. Itu nanti kalian cari transfer function-nya dengan cara reduksi blok diagram yang sudah kita pelajari di depan.